Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya. Di sini saya mau cerita-cerita pengalaman ya. Selama 14 tahun jadi TKW Taiwan. Ikuti terus ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih. Saya diawali tahun 1999 akhir, setelah itu Desember akhir ya. Sampai Taiwan itu 2 hari 3 hari itu terus tahun baru tahun 2000 itu. Jadi mau berangkat ke Taiwan kita harus belajar, itu juga nggak mudah ya, bahasa nggak bisa sama sekali. Bahasa Mandarin itu beda sama bahasa Inggris, perasaan malah mudah bahasa Inggris karena kita di Indonesia walaupun sedikit itu kan pakai bahasa Inggris ya kayak dipakai di Indonesia, tapi bahasa Mandarin sama sekali nggak tahu, harus belajar dari nol. Terus pengalaman ke Taiwan baru bukan ke Taiwan, ke luar negeri juga baru pertama, jadi pembantu juga baru pertama, jadi pengalaman itu benar-benar nol waktu itu. Akhirnya belajar sampai 4 bulan itu aku baru bisa berangkat ke Taiwan ya. Pada waktu itu emang nggak begitu mudah ya mungkin kayak sekarang. Itu yang Taiwan itu yang pernah ke Taiwan itu baru dua orang ya, kebanyakan kan Malaysia, Singapura, Arab Saudi pada waktu itu tahun 99 ya. Akhirnya di PT 4 bulan aku bisa berangkat ke Taiwan. Sampai ke Taiwan pun nggak begitu mudah, tiap hari nangis dapat majikan yang nggak bagus, yang cerewetnya minta ampun, pelitnya Masya Allah. Akhirnya gimana mau nggak mau ya, pengorbanannya 4 bulan itu nggak sedikit juga. Pokoknya prinsip saya harus berhasil kayak gitu. Jadi tiap hari nangis ya Allah. Pada waktu itu emang masih polos karena masih umur 22 tahun ya, 23 tahun, muda umur 23. Akhirnya sabar sampai 2 tahun 2 tahun mau tambah kontrak ke 3 tahunnya, harus tanda tangan lagi kan. Itu mau pulang kayaknya sayang, nggak pulang kayak nggak kuat, sudah bener-bener mati-matian. Ibaratnya makan aja nggak kenyang, gaji nggak pernah dikasih. Masanya gaji nggak pernah dikasih itu 3-4 bulan kayak gitu langsung dikirim di Indonesia. Kita nggak boleh pegang uang, pegang HP, apalagi pada waktu itu tahun 2000 HP juga belum kayak sekarang ya. HP-nya HP jadul, itu juga nggak boleh. Telepon ke rumah itu pakai telepon umum itu yang ada kalau di sini kan yang di pinggir jalan pakai kartu ya, kartu dari telepon ke Indonesia kayak gitu. Itu kalau aku hitung itu cuman berapa kali ya, selama 3 tahun itu aku telepon ke rumah itu cuman 5 kali apa 6 kali. Itu aja diomelin katanya mahal gini-gini lah. Mahal kan duitku sendiri ya, banyak mengatur. Masya Allah, pada waktu itu bener-bener. Nah akhirnya orang pelit ya, akhirnya dia sendiri tapi nggak termasuk aku ya suruh pelit. Pada waktu itu 3 tahun itu beli baju, aku inget paling-paling cuma tiga hal itu ya, jaket levis, celana levis, paling itu masih inget aku. Kayak orang stres, bener sih kalau orang itu irit itu hemat tanggal kaya itu bener, tapi kan kita manusia itu kan butuh senang juga kan, makan apa jajan kah, mau beli makanan lah, beli baju lah, tapi semua itu nggak begitu mudah kalau di sana tuh. Tingkat cerita, lolos pun 3 tahun itu dengan benar-benar susah payah, nangis tiap hari kayak benar-benar bukan manusia, kayak robot aku pada waktu itu. Temen nggak ada, nggak punya telepon, nggak punya. Pada waktu itu kalau ketemu orang Indonesia aja dia bilang jangan ngobrol, katanya jangan dikira orang Taiwan baik semua ya. Kadang-kadang kalau kita ngobrol sama orang di Indonesia aja, teman-teman ketemu maksudnya sama TKW kan, ketemu di jalan ngobrol aja nggak boleh. Itu ada loh, sampai sekarang ada yang seperti itu. Ada waktu itu ya, namanya aku masih polos ya udah kayak gitu. Yang penting aku sukses di situ, bawa pulang uang kayak gitu aja. Pada waktu itu gaji masih dikit ya, kalau sekarang kan 17.500, 17 lebih lah dolar NT, tapi pada waktu itu cuman 14.000 kayaknya nggak ada. Tapi
semua harga masih murah, beli tanah masih murah, terus apa bikin rumah masih murah kayak gitu. Dulu masih murah, semua juga murah. Terus sekarang kan gaji banyak juga semua mahal, itu sama aja kalau saya pikir sebegitu. Akhirnya udah tahun 2003 aku akhirnya pulang ke Indonesia, itu gue 3 tahun ya. Setelah 2003 akhirnya hamil yang anak yang kedua, ngelahirin. Terus akhirnya baru umur 8 bulan itu aku tinggal lagi yang kedua kali ke Taiwan. Pada waktu itu kedua kali itu cepet ya, 1,5 bulan aja sudah terbang, udah berangkat. Pada waktu itu kan nggak tahu itu prosesnya agak lumayan cepet kayak gitu. Berangkat ke Taiwan aku di kampung yang masih rumahnya itu rumah lama. Kalau teman-teman yang pernah ke Taiwan pasti tahu ya, rumah kampung kayak gitu, panas, terus airnya itu masih genjot kayak gini, kayak gitu. Itu bukan kayak pam ya, kalau di Indonesia pam itu bukan seperti itu, jadi mompa. Nah itu sampai sekarang ada loh, Taiwan itu masih ada seperti itu, ada di kampung itu masih ada. Akhirnya di sana itu kakaknya meninggal, 4 bulan aku di sana kakaknya meninggal. Akhirnya aku pindah majikan ini kaya raya, rumahnya besar walaupun di kampung besar, yaitu bos pabrik beras. Tapi bosku di kota, kakek sama neneknya di kampung sama aku itu. Nah, tiap seminggu 2 kali cuci darah neneknya, kadang suruh bantuin kakeknya ke sawah itu nanam jambu sama nanam pisang. Namanya aku sendiri jadi orang kampung ya, jadi kalau ke sawah mah suka aku daripada yang cerewet kayak yang pertama tadi. Mendingan yang itu suruh ke sawah. Di situ nggak ada masalah ya, itu baik, makan juga dipanggil bersama-sama, ada kue ada apa dibawa ke neneknya, pasti aku yang dipanggil. Katanya aku kerjanya keras, katanya aku capek, kamu harus kuat, harus sehat, makan yang banyak. Bosku kan baik kayak gitu ya, makanya lain sama yang pertama tadi. Ya alhamdulillah, dulu juga 3 tahun. Pada waktu itu ditanya balik lagi ke Taiwan enggak, kan katanya daripada ngambil yang baru aku suruh balik ke situ. Pada waktu itu udah nggak ada niat ya, kalian capek kayak gitu, yang penting pulang dulu aja. Ya udah, katanya dia nggak ambil saya. Akhirnya pulang ke Indonesia. Itu lama di Indonesia ya, sampai 2-3 tahun. Akhirnya pikiran balik lagi ke Taiwan itu tahun 2000, balik yang tadi sampai 2006 sampai 2009. 2010 aku balik lagi ke Taiwan yang ketiga kali. Berarti aku udah 6 tahun di Taiwan ya. Yang pertama tadi berangkat lagi, yang ketiga kali ini di kampung juga. Ini paling enak sekali nih pengalaman yang ketiga. Enak sekali di situ. Bosnya cuman kakek sama anak laki-lakinya ini nggak punya istri juga. Jadi dua-duanya itu nggak punya istri. Jadi laki-laki 2 sama aku. Jadi cuma 3 orang di sana. Enak banget, namanya nggak ada perempuan ya. Bersih ya silahkan, nggak apa-apa. Yang penting masakin buat mereka berdua itu. Paling rumahnya kecil ya udah. Alhamdulillah itu yang paling baik. Tiap hari cuman duduk nungguin, nemenin kakaknya itu aja. Singkat cerita, Gol juga 3 tahun, terus aku mau balik ke situ ya. Kakeknya itu kan umur 93 tahun, kayaknya udah umur 93, jadi gimana ya namanya sudah 93. Akhirnya aku protes di rumah itu sudah sampai visa ya, ngurus visa. Akhirnya kakeknya meninggal, jadi aku gak bisa balik ke Taiwan lagi ke situ. Suruh proses baru, ganti bos maksudnya. Pada waktu itu udahlah di rumah. Akhirnya di rumah itu 3 tahun aku ya, tapi aku itu masih kerja di pabrik, jadi ini ya nggak begitu stres banget, nggak begitu suntuk di rumah. Akhirnya niat lagi berangkat ke Taiwan itu tahun 2017 ya. Itu juga proses lama karena ada masalah dengan saya sendiri. Paspornya harus 6 bulan baru jadi, paspornya bermasalah, paspor saya. Terus aku sendiri waktu medical itu nggak fit ya, ada masalah juga, harus operasi sampai sembuh. Jadi nunggu sembuh 100% sembuh, akhirnya baru bisa berangkat itu selama 1 tahun sekitarnya itu. 1 tahun
Tapi alhamdulillah sampai tahun 2017 itu berangkat yang keempat, berarti ke Taiwan berangkat keempat. 2017 berangkat ke Taiwan, akhirnya di sini dapat majikan ya lumayan lah, alhamdulillah. Dibilang baik juga nggak begitu, dibilang jahat juga nggak begitu. Syukur saja lah, alhamdulillah. Yang penting goal gitu aja lah aku bilangnya. Terus gimana lagi, namanya juga orang tahu ya gitu lah, 80% ya sama aja. 2017 sampai 2020 3 tahun ya, karena tahun kemarin 2020 kan ada corona itu ya, di Indonesia pasti ya krisis, pasti banyak pengangguran, ada banyak masalah lah. Aku bilang ya udahlah, bertahan dulu di Taiwan. Aku pertama mau nambah 1 tahun, tapi bosku bilang nggak mau, kalau 1 tahun itu perpanjangan kontrak sama aja yang 3 tahun, biayanya dia mengeluarinya sama mahalnya dengan yang 3 tahun. Akhirnya aku suruh ke 3 tahun, tapi waktu itu keseluruhannya aku kan sudah 12 tahun kan ya, dari awal sampai akhir kan udah 12 tahun, padahal waktu Taiwan itu cuma 14 tahun. Akhirnya aku baru tambah 2 tahun, tapi sekarang ini ada peraturan baru, mas bisa tambah lagi 1 tahun, jadi 15 tahun semuanya. Tapi pada waktu itu aku masih baru 14 tahun, akhirnya tanda tangannya kontrak aku akhirnya tambah 2 tahun. Sampai sekarang, Desember sekarang ini, berarti aku di sini udah 4 tahun. Dan insya Allah tahun depan Desember aku udah 5 tahun. Akhirnya 5 tahun itu berarti keseluruhannya 14 tahun di Taiwan. Ya perjalanannya nggak mudah ya. Dari umur 23 sampai 44. Coba itu karena kepepet atau mungkin kurang terima sih, namanya juga manusia ya, nggak ada cukupnya. Kalau cerita sedikit tentang Taiwan ya, Taiwan itu baik ya, orang-orangnya itu nggak begitu gimana ya, biasa aja sih aku bilang ya. Kayak nggak cerita kayak di Arab Saudi lah, pelecehan seksual lah, penganiayaan ya, itu kayaknya kalau di Taiwan tuh nggak pernah denger ya, belum pernah denger aku. Kalau sampai di Taiwan meninggal itu biasanya kalau nggak sakit dia itu kecelakaan kerja, kalau nggak kecelakaan di jalan kayak gitu. Kalau kayak disiksa sampai meninggal itu kayak belum pernah denger ya kalau aku masalah itu. Sampai sekarang 99 sampai sekarang 2000 berapa ini, 2021 22. Nah ini nggak pernah dengar kalau masalah pelecehan seksual terus sampai di penganiayaan sampai meninggal itu belum pernah ya. Jadi ya alhamdulillah ya, aku juga belum pernah mengalami masalah seperti itu, belum. Kalau cerewet itu pasti, itu 99% mungkin ya, cerewet sama pelit itu pasti. Nah kita sabar aja ya, kita kan butuh duit juga. Nah terima kasih telah menonton, begitulah cerita saya dari awal sampai akhir ya. Insya Allah tahun depan Desember, tahun depan besok kan tahun baru, ini tanggal 31 Desember ya, besok tahun baru tanggal 1, insya Allah Desember mendatang aku sudah 14 tahun di Taiwan. Terima kasih telah menonton, ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye bye.